Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviana dengan NIM A251229093 dari kelas C Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu landasan-landasan filsafat pendidikan. Ada 3 poin dalam landasan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari Yunani, yaitu on berarti ada dan logos berarti ilmu. Ontologi adalah hakikat apa yang dikaji dari suatu ilmu atau menyelidiki hakikat sesuatu, teori tentang ada dan realitas. Penyelidikan terhadap sifat dan realitas dengan refleksi rasional serta analisis dan sintesis logika. Menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dengan pertanyaan ingin mengetahui. Adapun kesimpulan dari ontologi yaitu bagaimana realitas yang ada ini. Apakah materi saja? Terus yang kedua, apakah wujud sesuatu itu bersifat tetap, kekal tanpa perubahan? Terus yang ketiga, apakah realitas terbentuk satu unsur atau monisme, dua unsur atau dualisme, dan unsur yang banyak atau pluralisme? Yang kedua yaitu landasan epistemologi. Nah, epistemologi sendiri berasal dari Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan, dan logos yaitu pengetahuan informasi. Nah, cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, proses, syarat, sistematik, batas, validitas, dan hakikat pengetahuan. Epistemologi sendiri membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya serta kebenaran pengetahuan seperti mutlak dan relatif. Nah, persoalan pokok yang ditanyakan adalah tentang bagaimana sesuatu yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan yang benar dan yang salah. Adapun ringkasannya, epistemologi itu mengkaji mengenai yang pertama asal mula atau sumber pengetahuan, terus tampilan pengetahuan apa yang ada di luar akal, dan yang terakhir yaitu kebenaran atau verifikasi pengetahuan. Epistemologi pendidikan atau epistemologi dalam pendidikan, yang pertama yaitu epistemologi pendidikan yang meliputi asal-usul pendidikan, sumber pendidikan, metode pembangunan pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, pendidikan dan kebenaran dalam pendidikan, memperjelas kedudukan manusia di dalam ranah pendidikan dan mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, di dalam epistemologi dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya. Di samping itu pula, epistemologi itu hadir guna untuk memperbincangkan tentang hakikat ketepatan ataupun berpikir untuk menemukan kebenaran. Dan yang terakhir, pemahaman aspek epistemologi itu berfungsi sebagai landasan dasar pengembangan potensi intelektual sehingga dapat membuahkan kematangan inteligensi yang bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu landasan aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti layak, pantas, atau bisa juga diartikan sebagai sumbu, dan logos adalah ilmu. Cabang filsafat yang membicarakan tentang tujuan dalam pendekatan aksiologis ini. Ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan cara melihat berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dengan kata lain, ilmu berfungsi untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan, keserasian kehidupan manusia dan semua makhluk Tuhan di alam semesta ini. Pada prinsipnya, aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai karena pada aspek tertentu ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral masyarakat. Aksiologi selalu menyelidiki nilai-nilai yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tindakan moral yang melahirkan filsafat etika, dan yang ketiga, ekspresi keindahan yang melahirkan filsafat estetika, dan yang ketiga, kehidupan sosiopolitik yang melahirkan ilmu filsafat sosiopolitik. Selanjutnya ada aliran filsafat dan pendidikan. Yang pertama dalam aliran filsafat pendidikan yaitu ada progresivisme. Progresivisme yaitu progres yang berarti kemajuan atau bergerak untuk maju. Aliran pendidikan progresivisme ini itu menghendaki sesuatu kemajuan yang akan membawa pada suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Aliran progresivisme itu memandang segala sesuatu itu ke depan, di mana progresivisme ini mengakui dan berusaha untuk mengembangkan asas progresivisme ke dalam kenyataan hidup, agar manusia bisa menjalani hidup atau tantangan hidup dalam keadaan yang lebih maju. Dalam pandangan pendidikan, progresivisme itu merupakan suatu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpengetahuan para peserta didik supaya memiliki pengetahuan untuk kehidupan yang lebih maju,
yang mana peserta didik itu diajarkan cara berpikir secara kritis guna untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu aliran esensialisme. Filsafat esensialisme itu menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan lama karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Esensialisme itu berakar pada ungkapan realisme objektif dan idealisme yang modern, yaitu alam semesta diatur oleh hukum alam sehingga tugas manusia itu memahami hukum alam adalah dalam rangka penyesuaian diri dan pengelolaannya. Nah, sasaran dalam dunia pendidikan adalah mengenalkan peserta didik pada karakter alam dan warisan budaya. Pendidikan terus harus dibangun atas nilai-nilai yang kukuh, tetap, dan stabil. Terus yang ketiga ada aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal atau dapat diartikan juga tiada akhir. Esensi kepercayaan filsafat perennial yaitu berpegang pada nilai-nilai yang bersifat abadi. Perennialisme memandang bahwa pendidikan itu harus didasari nilai-nilai kultural masa lampau atau regressive forward to culture. Oleh karena itu, kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang kehidupan. Terus yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionisme. Rekonstruk atau membangun kembali itu merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme. Terus filsafat rekonstruksionisme itu menggabungkan filsafat progresivisme dan perennialisme. Rekonstruksionisme itu berusaha untuk mengubah tata susunan lama menjadi tata susunan baru ke arah yang lebih modern. Aliran rekonstruksionisme memiliki cara yang berbeda dengan perennialisme, yaitu dengan berupaya merombak tata susunan kebudayaan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta berupaya untuk membuat kesepakatan bersama bagaimana mengatur tata kehidupan manusia dan juga mengatur tata kehidupan di lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Nah, aliran filsafat ini juga meyakini usaha penyelamatan dunia itu merupakan tugas seluruh umat manusia, sehingga dengan pembinaan yang tepat dalam dunia pendidikan dan pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual, membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar sehingga terbentuklah dunia baru merupakan hal yang diyakinkan akan menyelamatkan dunia.